Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Anjani dengan NIM F10812510024 dari kelas 1A1. Di sini saya akan menjelaskan proyek atau media pembelajaran yang saya buat dengan tema sejarah lokal dan kearifan lokal Kalimantan Barat. Nah, media ini disusun berdasarkan analisis yang sudah saya analisis waktu UTS kemarin. Nah, setelah saya analisis materi kuliah dan saya kaitkan dengan materi di SD, saya memilih materi kuliah yaitu sejarah lokal dan kearifan lokal. Tetapi setelah dikaitkan dengan materi di SD, ternyata materi ini di kelas 4 yaitu tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal. Tujuan media yang saya buat yaitu media ini bertujuan untuk memahami siswa mengenal sejarah lokal dan kearifan lokal Kalimantan Barat. Yang pertama, sejarah lokal Kalimantan Barat seperti rumah adat dan bangunan bersejarah. Nih, seperti ini contohnya rumah adat Radang dan ada juga Istana Kadria. Terus selanjutnya kearifan lokal seperti tradisi, terus juga pakaian adat, dan tarian. Seperti ini ada tari zapin, tembung dari adat Melayu. Terus juga ada tari jonggan dari Dayak Kanayat. Nah, dan banyak lagi. Terus selanjutnya ada pakaian adat. Ada pakaian adat yang sangat ikonik ya di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, yaitu baju kurung dan teluk belanga. Dengan media ini diharapkan siswa dapat memahami ataupun belajar secara visual, menarik, dan mudah dipahami. Di bagian atas saya menampilkan rumah Radang dan yang kedua ada Istana Kadria. Rumah Radang yaitu rumah adat Daya, sedangkan Istana Kadria yaitu peninggalan Kesultanan Pontianak. Bagian ini menggambarkan identitas sejarah lokal Kalimantan Barat. Pada bagian tengah di sini saya menampilkan berbagai tradisi dan budaya seperti cap gome, terus juga naik dango di sebelah sini, nggak nampak karena ketutupan ini ya. Terus juga ada tradisi robo-robo, ada sapraha. Bagian ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki keberagaman etnis Dayak, Melayu, dan Tionghoa yang hidup berdampingan. Pada bagian tengah ini terdapat kotak yang sangat menonjol warnanya, itu warna emas ya, yang dimana kotak ini berisi kartu penjelasan budaya ataupun tradisi yang ada di Kalimantan Barat. Jadi di bagian bawah ada tradisi naik dango, ada juga cap gome, ada tradisi robo-robo, ada tradisi gawai Dayak, dan ada tradisi saprahan. Nih. Nah, selanjutnya pada bagian bawah terdapat tari zapin tembung Melayu. Ini, terus juga yang kedua ada tari jongan Dayak Kanayat. Yang ketiga ada tarian barongsai dari Tionghoa. Selain tarian, terdapat alat musik. Yang pertama, siro tuang, terus juga ada sape, dan yang ketiga ada kelantik. Ini bentuknya. Nah, terus pakaian adat. Yang pertama, ciri khas Pontianak, ikonik pakaian adat Pontianak yaitu baju kurung dan teluk belanga, yang dimana baju adat ini digunakan saat hari-hari ataupun perayaan besar seperti hari jadi kota Pontianak. Terus juga ada baju tradisional dari Dayak Kanayat. Nah, terus yang terakhir ada baju Cheongsam atau Changshan dari Tionghoa. Nah, pada bagian tengah sini
terdapat kartu budaya Kalbar. Kita buka ya isinya. Nah, kita lihat ya pada bagian dalamnya. Ini pada bagian dalamnya terdapat kartu budaya yang ada di Kalimantan Barat. Nih, yang pertama ada sejarahnya. Kita buka dulu ya. Nih, kita lihat belakangnya. Sejarah di Kalimantan Barat sangat beragam. Terlihat dari adanya Rumah Radang sebagai warisan budaya Dayak dan Istana Kadria sebagai peninggalan Kesultanan Pontianak. Nih, contohnya ya. Ini Istana Kadria. Di belakangnya juga ada sejarahnya. Istana Kadria didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman, pendiri kota Pontianak. Nah, bisa dilihat teman-teman. Terus juga yang kedua ada Rumah Radang. Di belakangnya juga ada sejarahnya. Yang lain juga seperti itu. Kita lihat ya, kita spill satu-satu. Ini ada alat musik, ada pengertiannya. Alat musik Kalimantan Barat. Terus juga ini gambar-gambarnya. Ada pelantik. Apa itu pelantik? Pelantik adalah alat musik tiup Dayak yang terbuat dari bambu dan digunakan dalam upacara adat serta permainan tradisional. Terus juga ada siloh tuang. Ini dan yang terakhir ini sangat ikonik Kalimantan Barat, yaitu sape. Nih, sape adalah alat musik petik khas Dayak yang menghasilkan suara lembut dan digunakan untuk mengiringi tarian serta upacara adat. Terus selanjutnya ada pengertian kearifan lokal atau tradisi budaya Kalbar. Ini ada pengertiannya. Kalimantan Barat memiliki berbagai tradisi budaya yang wajib dari suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Yang kedua ada tradisi robo-robo. Apa sih tradisi robo-robo? Robo-robo adalah tradisi Melayu Sambas pada Rabu terakhir bulan Safar yang dilakukan dengan doa bersama, tujuannya untuk menolak bala. Terus juga yang ketiga ada saprahan. Ini ada saprahan. Nah, saprahan adalah tradisi makan bersama masyarakat Melayu Kalimantan Barat. Terus yang terakhir ada gawai Dayak. Gawai Dayak adalah perayaan syukur masyarakat Dayak setelah panen padi. Nah, kartu ini digunakan guru saat mengajar. Guru dapat mengambil satu kartu, kemudian menunjukkan gambar di media agar siswa lebih memahami materi. Dan juga siswa bisa sambil bermain dengan adanya kartu budaya Kalbar ini. Gimana cara main siswa? Yaitu dengan cara kita menanyakan gawai Dayak. Coba carikan ibu pengertian gawai Dayak. Nah, nanti siswa akan mencari gawai Dayak. Nah, ini ya contohnya. Ini, gawai Dayak. Apa sih pengertian gawai Dayak? Bisa dibaca di belakangnya ini. Nah, gawai Dayak adalah perayaan syukur masyarakat Dayak setelah panen padi yang dilakukan dengan ritual adat, tarian, musik tradisional, dan makan bersama sebagai ungkapan rasa terima kasih. Seperti ini contohnya. Materi ini sesuai untuk siswa kelas 4 SD karena materi selaras dengan KD mengidentifikasi keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, gambarnya jelas, bermakna, dan mudah dipahami oleh anak-anak karena banyak visual gambar yang menarik. Jadi anak-anak itu kayak tertarik untuk apa sih gawai Dayak itu. Jadi nanti anak-anak bisa mengambil kartu budaya Kalbar yang ada di dalam kotak sebagai penjelasan. Yang ketiga,
Media ini membantu siswa belajar secara konkret, tidak hanya mendengar penjelasan saja, tetapi siswa melihat gambar-gambar dan visual yang ada di media ini. Media ini memadukan unsur visual dan informasi singkat, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Sekian dari penjelasan saya. Saya harapkan cepat membantu siswa mengenal budaya dan sejarah Kalimantan Barat dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.